Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paulus Andrean dari kelas R5B Fakultas Hukum Universitas Fatimura. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang dari Ibu mata kuliah Hukum Perjanjian Internasional berikan. Yang pertama, Oppenheim dan Lauterpacht mengatakan bahwa perjanjian internasional adalah kontrak yang dilakukan antara dua negara atau lebih tentang beberapa jenis keperluan. Kelebihannya yaitu perjanjian internasional menurut tokoh di atas terdapat keintiman lebih dalam antara dua negara yang mengadakan perjanjian atau lebih, dan jenis kerjasama berupa kontrak itu mengikat jadi satu sama lain negara dan akan tunduk dan taat pada aturan yang sudah dijalankan. Kelemahannya, kontrak yang dilakukan kurang lebih jelas, dalam artian di situ disebutkan melakukan kerjasama tentang beberapa jenis keperluan. Mungkin bisa saja merugikan satu pihak nanti ke depan, dan kalau hanya beberapa berarti kedua negara ini memiliki keterbatasan dalam menjalankan kerjasamanya. Pendapat para ahli menurut Warjenberger, perjanjian internasional adalah sebuah persetujuan antara subjek hukum internasional yang memunculkan kewajiban yang mengikat di bawah hukum internasional. Kelebihannya, terdapat persetujuan dari negara yang mengikat kewajibannya di bawah hukum internasional. Artinya, harus lebih dulu melalui sebuah persetujuan baru akan bisa melakukannya. Kelemahannya, tidak ada kebebasan di dalamnya karena ada hukum internasional yang mengikatnya. Jawaban soal nomor 2, ada beberapa istilah perjanjian internasional. Yang pertama itu traktat, yaitu perjanjian paling formal yang merupakan persetujuan dua negara atau lebih. Perjanjian ini mencakup bidang politik dan ekonomi. Berikutnya konvensi, yaitu persetujuan formal yang bersifat multilateral dan tidak berurusan dengan kebijakan tingkat tinggi. Persetujuan ini harus dilegalisasi oleh wakil-wakil yang berkuasa penuh. Yang ketiga itu ada protokol, yaitu persetujuan tidak resmi dan pada umumnya tidak dibuat oleh kepala negara, yang mengatur masalah-masalah tambahan seperti penafsiran klausal-klausal tertentu. Yang keempat itu ada persetujuan, yaitu perjanjian yang lebih bersifat teknis atau administratif. Agreement tidak diratifikasi karena sifatnya tidak resmi. Dan konvensi. 6 itu ada proses verbal, yaitu catatan-catatan, ringkasan-ringkasan atau kesimpulan-kesimpulan konferensi diplomatik atau catatan-catatan suatu permufakatan. Proses verbal tidak diratifikasi. Yang ketujuh itu ada piagam, yaitu himpunan peraturan yang ditetapkan oleh persetujuan internasional mengenai pekerjaan maupun kesatuan-kesatuan tertentu seperti pengawasan internasional yang mencakup tentang minyak atau tentang lembaga-lembaga internasional. Yang terakhir itu ada deklarasi atau declaration, yaitu perjanjian internasional yang berbentuk traktat dan dokumen tidak resmi atau ilegal. Soal nomor 3, ciri perjanjian bilateral, yaitu perjanjian antara dua pihak negara. Biasanya perundingan ini dilakukan karena ada salah satu pihak yang menyatakan keinginannya untuk mengadakan perjanjian mengenai hal tertentu. Ciri-ciri perjanjian multilateral. Perjanjian multilateral adalah perjanjian yang diadakan lebih dari dua negara. Artinya itu perjanjian yang dilakukan beberapa negara. Umumnya diselenggarakan dalam konferensi internasional yang memang diadakan khusus untuk membahas dan menyusun perjanjian tersebut. Soal nomor 4 itu tujuan. Tujuannya adalah untuk menciptakan akibat-akibat hukum. Perjanjian seperti ini penting untuk membangun relasi antar negara. Perjanjian internasional diantaranya adalah sebuah negara akan mendapatkan pengakuan umum dari anggota masyarakat bangsa-bangsa atau yang disebut negara. Perjanjian tersebut akan menjadi sumber hukum internasional sebagai sarana untuk mengembangkan kerjasama internasional dan membangun kedamaian antar bangsa.